down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Kembali lagi di Spensabar News Channel. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferizaki sebagai host dari pengurus OSIS SMP Negeri 1 Banyumas. Dan di sini saya ditemani narasumber dari guru SMP Negeri 1 Banyumas nih teman-teman. Udah pada kenal belum? Belum. Silakan Pak Firman bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Firman Widana Haji Nugroho. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Banyumas. Dan kebetulan saya juga menjadi pembina OSIS di SMP Negeri 1 Banyumas. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan tema Mawara. Mawara merupakan singkatan dari Manajemen Waktu Ramadan. Izin Pak, di podcast hari ini kita ngobrolnya santai-santai saja ya Pak. Oke, jangan sepaneng. Ya, tenang aja. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatur waktu sahur agar tetap produktif sepanjang hari? Ya, untuk mengatur supaya sahurnya itu produktif, itu ya ada beberapa cara ya pastinya. Yang pertama, kita harus tidur jangan terlalu malam. Lalu yang kedua, nanti kita bangun lebih awal ya jam-jam 3 lah, itu diharapkan itu sudah bangun untuk sahur. Lalu yang ketiga, kita mempersiapkan makan sahurnya kayak gitu, makan sahur dan usahakan efisien ya, supaya ketika masuk waktu imsak itu kita tidak sampai terlambat lah seperti itu. Jadi kita harus tepat waktu ketika sedang makan sahur supaya tidak masuk ke waktu imsak seperti itu. Baik, di pertanyaan kedua, apa strategi terbaik untuk menyeimbangkan ibadah dan pekerjaan selama Ramadan? Untuk menyeimbangkan ibadah dan pekerjaan selama bulan Ramadan, ya pastinya ya kita di lingkungan sekolah ya, kan dari pagi kita belajar dengan anak-anak sampai siang hari. Nah, ketika kita masuk ke waktu ibadah itu di waktu sholat duhur, nah kita gunakan untuk langsung sholat duhur bersama-sama seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ketika anak-anak itu sudah pulang, itu setengah satu kan ya pulang ya Mas ya, setengah satu itu kan pulang. Ya, anak-anak pulang, tapi kan Bapak Ibu guru itu kan belum pulang ya. Kami menunggu waktu absen itu sampai jam 3. Ya, kami manfaatkan kegiatan dari setengah satu sampai jam 3 itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan untuk membuat administrasi pembelajaran atau tugas-tugas yang lainnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin antara ibadah dan pekerjaan itu tidak mengganggu lah, tidak saling bertabrakan, tapi harus beriringan seperti itu. Jangan menjadikan alasan ibadah dan pekerjaan itu menjadi alasan seperti itu. Tapi harus bisa membagi waktu dengan baik kayak gitu. Seperti itu Mas. Baik, di pertanyaan ketiga, bagaimana cara membagi waktu antara keluarga, ibadah, dan pekerjaan selama Ramadan? Lanjutan ya, berarti hampir sama seperti yang pertanyaan kedua tadi kan, antara ibadah dan pekerjaan. Jadi jangan jadikan penghalang lah ya, tapi harus beriringan. Nah, ini kaitannya dengan ibadah, pekerjaan dan keluarga juga sama seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu guru selesai di sekolah jam 3 sore itu ya, Pak Guru pulang ke rumah kembali ke
ke keluarga seperti itu ya. Setelah di rumah Pak Guru langsung ya ikut bantu-bantu lah ya, bantu-bantu untuk persiapan buka kayak gitu. Jadi antara apa namanya ibadah, pekerjaan dan keluarga itu ya tetap saling berkaitan seperti itu ya. Intinya jangan sampai itu menjadi alasan nah pulang kerja capek dan sebagainya, jangan. Tapi pulang kerja ya karena kita kembali ke rumah, kita prioritas kita ya ke keluarga seperti itu. Kita bantu istri menyiapkan buka bersama, atau misalkan pulang istri sedang masak, anak-anak belum mandi, ya bagi-bagi tugas lah seperti itu. Jadi ini adalah momen yang menyenangkan kayak gitu ketika bulan Ramadan seperti itu. Gunakan untuk hal-hal yang efektif. Baik, lanjut di pertanyaan terakhir. Ya. Apa pentingnya membuat jadwal harian selama Ramadan? Ya, itu sangat penting sekali ya. Ketika bulan Ramadan itu kan memang banyak kegiatan yang harus kita laksanakan gitu. Jadi memang penting sekali ketika kita harus mengatur jadwal. Misalkan dari mulai sahur saja ya, sahur tadi kita bangun gasik, terus kita makan yang tepat waktu ya, jangan sampai memasuki waktu imsak. Setelah itu kita bergegas untuk sholat subuh ya, sholat subuh. Setelah itu setelah sholat subuh manfaatkan waktu untuk tadarus dulu atau mengkaji kitab lah seperti itu. Gunakan waktu yang baik. Nah, usahakan tidak tidur lagi ya sambil menunggu pagi. Setelah pagi kita mandi persiapan untuk berangkat ke sekolah ya. Dari jam 7:30 kita kan masuk diawali dengan kegiatan tadarus seperti itu. Terus siang harinya kita mulai pembelajaran, memasuki ibadah sholat zuhur, kita bersolat berjamaah ya. Jadi jadwal itu penting ya. Jadi kita ada waktu, sudah terbagi-bagi waktunya. Jangan sampai selama bulan Ramadan ini kita gunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik, tapi kita gunakan waktu bulan Ramadan untuk hal-hal yang efektif. Sholat subuh ya, tadarus di sekolah, tadarus ya, terus di sholat zuhur berjamaah seperti itu ya. Itu adalah hal-hal yang positif. Nah, setelah pulang sekolah yaitu tadi membantu orang tua, misalkan siswa yang membantu orang tua untuk menyiapkan buka bersama seperti itu ya, buka bersama. Terus kita buka bersama, setelah itu sholat raweh di masjid. Jadi itu sudah terjadwal, sudah terplanning dengan baik. Kalau tidak ada jadwal, dimungkinkan itu kegiatan itu tidak berjalan dengan lancar gitu Mas Aki. Apalagi anak-anak seusia kalian, anak sekolah gitu ya, biasanya di waktunya itu banyak digunakan untuk bermain HP gitu ya. Tapi kalau main HP itu kan hal-hal yang kurang bermanfaat lah ya, kecuali memang untuk tadarusnya menggunakan HP tidak masalah. Tapi kalau gunakan waktunya untuk nge-game dan sebagainya itu ya kurang bermanfaat. Tapi kalau dijadwal ya, kita atur jadwal, insya Allah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan waktunya kayak gitu. Seperti itu Mas untuk strategi waktunya. Demikian obrolan kita pada sore hari ini. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman kalian. Saya Muhammad Fairuz Haki dan Pak Firman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.